Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, marilah kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saat ini kita masuk bab 6 tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya kita dapat memahaminya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan setelah berdoa, Pak Guru ada pantun. Daun jambu, daun bidara, buah belewa enak dimakan. Bumi hijau harus dipelihara karena anugerah terindah ciptaan Tuhan. Pesan dari pantun di atas adalah tentang pentingnya menjaga dan merawat alam sebagai anugerah Tuhan yang indah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan guna. 2. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Baiklah, renungan sejenak. Terjadinya alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan keagungan penciptanya. Alam semesta yang begitu luas, dengan segala keindahan dan keteraturannya, adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Setiap ciptaan, mulai dari langit yang tinggi, bumi yang subur, bintang-bintang yang gemerlapan, hingga kehidupan yang ada di dalamnya, menunjukkan betapa sempurnanya rancangan Allah. Nah, sekarang marilah kita baca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata raqatan fafataqtahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تؤمنون. Artinya, apakah orang-orang tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, kami menjadikan sesuatu yang berasal dari air, maka tidaklah beriman. Baiklah anak-anak, setelah itu mari kita membaca surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. min summa stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amri tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupi siang dengan malam, yang mengikutinya dengan cepat.
dan Dia menciptakan matahari, bulan, bintang yang tunduk kepadanya. Ingatlah, ciptaan dan urusannya adalah miliknya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian hukum bacaan guna. Hukum bacaan guna adalah apabila terdapat huruf nun bertasjid atau mim bertasjid, maka dibaca guna atau dengung. Dengan yang sempurna dibaca 2 harokat. Hukum guna terdapat pada huruf yang bertasjid, yaitu hanya nun dan mim. Kemudian memahami kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula pencipta, pengaturan dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Teori Sen menjelaskan bahwa peristiwa ini ungkap dalam teori Big Bang. Isi dari teori ini adalah menggambarkan adanya alam semesta dengan dentuman yang dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaannya. Planet Bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya bumi panas karena berputaran dan terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama menjadi dingin dan berembun. Embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan berasal dari air tersebut. Kehidupan berawal dari air, terutama pada laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia memulai dari air laut. Penjelasan lain mengemukakan bahwa semua benda, khususnya hewan manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Dia adalah penguasa, milik dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuk langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalam bangkua yang menyatu berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit, mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Nilai-nilai yang dapat dipetik pada ciptaan dan pengaturan alam semesta. Kecerdasan intelektual yang diberikannya olehnya mengantar manusia berpikir, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. B. Aspek spiritual mengantar pada keyakinan kepada Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. C. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran milik mukjizatan dalam dasar teori sains tentang alam semesta. D. Keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. E. Dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi bab 6. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah sudah jelas semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.